supaya lebih semangat, di siang hari ini kita menyanyi satu buah lagu dan tentunya kalian pasti tahu lagi. Oke, semuanya bisa berdiri. Ini kira-kira apa nih? Ini? Senter. Oke, senter. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang yang berkaitan dengan senter. Ibu tanya, kenapa bisa senter ini menyala? Karena ada energi dalam. Bagaimana, David? Ada energi dalam itu. Iya, oke. Terus kenapa lampu di rumah itu bisa nyala juga? Karena ada arus listrik. Oke, karena harus adanya arus listrik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang arus listrik. Adapun tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, kalian setelah kita belajar, kalian nanti mampu memahami cara terjadinya arus listrik. Kenapa arus listrik itu bisa terjadi, ya? Yang kedua, kalian bisa membedakan antara arus listrik dengan tegangan. Oke, yang ketiga, nanti kita melakukan percobaan, ya. Di mana di percobaan itu nanti kalian bisa tentukan rekod arusnya dari arus berikutnya, ini gambar apa? Nah, dia nongkrong di kabel, ya? Jadi tempat nongkrongnya di kabel. Nah, dari dua gambar tadi, apa yang membedakan antara gambar pertama dengan gambar kedua? Gambar pertama. Oke, kasih. Gambar pertama Itu apa? Gambar apa tadi? Nih. Ini gambar apa? Monyet. Iya. Apa bedanya dengan gambar kedua ini? Yang gambar pertama itu monyet tersetrum listrik. Kalau yang kedua burung-burung itu tidak tersetrum dengan listrik, cuma tidak berhubungan langsung dengan kabelnya. Oh, tidak berhubungan langsung dengan kabelnya? Iya kan, cuma tadi. Oh, cuma tinggal saja. Oke. Ada lagi? Karena tidak berhubungan langsung dengan sumber energi. Yang mana? Yang pertama atau kedua? Yang pertama dia kayak langsung di sumber energinya, kayak alur listriknya. Sedangkan yang kedua itu tidak. Oke, jadi itu tadi dua ya. Kita buktikan lewat percobaan. Kemarin Ibu sudah bagi ke dalam kelompok, ya? Sudah duduk dalam kelompoknya, ya? Sudah. Meskipun ada yang teman kelompoknya hari ini berhalangan hadir, tapi Ibu harap tetap bisa mengerjakan. Jadi meja kalian tadi Ibu sudah taruh tablet. Sudah.
Lihat ya. Jadi ibu harapkan di dalam kelompok kalian bisa berdiskusi, bisa bekerja sama, bagi tugasnya. Oke, perhatikan ya di soal yang pertama. Ya, di soal yang pertama. Kalian lihat rangkaiannya, kemudian kalian tentukan nanti rangkaian apa yang ada di dua gambar itu. Kemudian yang kedua, cara penggunaan ampermeter dan voltmeter. Yang ketiga ini kalian rangkai apa sesuai gambar yang ada. Kemudian rangkaiannya itu ada di situ teknisnya ya, cara-caranya. Jadi kita hanya menggunakan 3 baterai saja ya. Kemudian setelah kalian merangkai, nanti tentunya kalian akan mendapatkan data. Datanya itu kalian masukkan dalam tabel ya. Setelah kalian masukkan dalam tabel data percobaannya, nanti kalian analisis. Nah, sambil tunggu ibu akan berkeliling di kelompok kalian. Sambil menunggu ibu berkeliling di kelompok kalian kerjakan soal yang kalian bisa selesaikan terlebih dahulu sambil ibu jalan di tempat kalian ya. Oke, ibu. Nanti kalau ada kurang jelas, setelah itu kelompok kalian baru kalian tanyakan. Nanti soal-soalnya itu kalian bisa cari jawabannya. Di situ ada materi di dalam KKPD itu, terus ada buku ya. Di dalam buku juga bisa kalian cari jawabannya, ataupun kalian bisa akses ya lewat internet. Oke, coba saya
Ini yang presentasi cuma 2 kelompok di tahun ini saja ya. Jadi semuanya siap ya. Jadi dari TV dan kelompoknya sendiri yang tampil luar biasa ya. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu kami akan memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Ina Soben sebagai moderator, Martina sebagai penyaji materi, Mikael David sebagai perangkai alat, dan Siska Sarawan sebagai penjawab pertanyaan. Kesempatan selanjutnya saya berikan ke Martina, penyaji materi. Teman-teman semua bisa lihat di MKTD yang sudah dibagikan di meja teman-teman semua. Teman-teman buka semua di halaman dan gambar anggota PD itu. Tentukan jenis rangkaian dari kedua gambar. Jenis rangkaian ada 2. Yang pertama, jenis rangkaian pertama bersifat terbuka. Jenis rangkaian kedua bersifat tertutup. Yang kedua, tentukan syarat listrik bisa mengalir. Rangkaian alur listrik harus tertutup, mempunyai energi atau baterai. Penyajian materi yang berikut untuk Mikael dipersilakan. Rangkai alat. Oke, buat yang pertama itu kotak kedua ada tulisan ini apa? Amperemeter yang paling sebelah kanan. Oke, tekan lagi baru tarik ke tengah. Sudah? Sudah. Oke. Lampu yang di sebelah kanan. Sudah. Terus kabel yang ini sebelah kanan tarik panjang. Habis itu tarik kabel lagi, sambungkan lagi, baru tarik ke bawah begini. Itu tarik baru sambung sama saklar. Sudah. Sudah. Oke, baru yang saklar ini terbuka toh? Iya. Tekan baru tertutup. Jadilah Coba balik ke depan. ya Balik ke depan. begini aja. Sudah. Jadi kalau tong buka dapur saklar, lampu tidak menyala. Begitu. Oke, sekian dari saya. Oke, penjelasannya ya. Oke, bisa buka sesi tanya jawab. Iya, untuk kesempatan berikut mungkin ada dari kelompok lain mau bertanya, dipersilakan. Kami dari kelompok 1 mendengarkan. Berikan kepada kami kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya tentang penjelasan yang baru saja disampaikan oleh teman-teman dari kelompok rangkaian arus listrik yang berjenis rangkaian arus listrik terbuka.
terbentuk dalam rangkaian. Jadi kalau arus listrik terbuka, nanti apakah lampu yang ada di rangkaian arus listrik itu menyala atau tidak? Itu yang komentasikan. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan. Di sini kami kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tersebut. Dari pertanyaan yang diberikan dari kelompok kedua, jawaban yang kami dapat adalah selama rangkaian arus listrik tersebut terbuka, maka lampu tersebut tidak akan menyala. Jika rangkaian arus listrik tersebut selama rangkaian arus listrik tersebut terbuka, maka lampu tersebut tidak akan menyala. Lampu akan menyala jika arus listrik tersebut tertutup. Terima kasih. Sudah? Ya baik, itu hasil diskusi kami. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Aplikasi yang kalian gunakan, aplikasi chat itu bisa kalian kerjakan dengan baik ya. Melihat ya, di soal nomor 1, lihat di materinya. Di situ ada 2 gambar ya. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama dengan gambar yang kedua itu perbedaannya dari segi apa? Oke, apa yang menandakan perbedaan keduanya? Satu terbuka, yang satu tertutup. Oke, yang satu terbuka, yang satu tertutup. Apa yang terbuka dan tertutup? Siapa? Oke, Fit, silakan. kalau rangkaian terbuka itu dia punya saklar terbuka itu. Oke. Kalau yang rangkaian tertutup, saklarnya tersambung. Oke, tersambung. Ada yang muda, kalian mengerjakan soalnya. Lihat ya. Lihat dia sambungkan kabel di nol. Di sininya satunya ada angka 5 ya. Jadi batas ukurnya adalah 5 ampere. Kalau misalnya kabelnya disambungkan ke 1, maka batas ukurnya jadinya ya, jadinya ini kan 0 dengan 5. Kalau batas ukurnya yang kabelnya dari 5 dipindahkan ke 1, jadi batas ukurnya jadinya apa? Berapa? Kabel ya? Ya, jadi ini ya disebutkan 0, 1, 5. Di sini batas ukurnya 5 ampere karena satu kabelnya kan kalau kita menghubungkan antara ampermeter atau sendiri kabel ya. Kabel yang satu di 0, kabel satunya di 5 ampere. Jadi batas ukurnya adalah 5 ampere. Kalau misalnya kabel satu di 0, kabel satunya di 1 ampere, batas ukurnya berarti iya 1 ampere. Kemudian pengukurannya, hasil pengukurannya adalah skala yang terukur. Yang mana skala yang terukur? Yang ditunjukkan oleh panel ini ya. Nah, yang ditunjukkan oleh panel ini yaitu 19 ya. Jadi skala yang terukurnya 19. Terus dapat 50 dari mana? Karena batas skala maksimalnya adalah 50. Kemudian kita kali dengan batas ukurnya 5 ampere. Kalau seperti ini pertanyaannya kan kalian bisa kali 19 kali 5 baru bagi 50. Jadi hasilnya nanti adalah 1,9 ampere. Sama-sama. Yang pertama ya, syarat terjadinya arus listrik itu ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama harus ada apa? Energi. Yang energi yang berasal dari sumber tenaga. Sumber tegangan. Yang kedua, Ada potensial. iya ada potensial. Yang ketiga, batas satu dia saklarnya harus tertutup atau hanya terjadi pada rangkaian tertutup. Oke, yang kedua, voltmeter itu berfungsi untuk mengukur apa? Oke, kalau voltmeter terus hubungan antara tegangan dan arus, dia berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Semakin besar tegangannya, maka arusnya semakin besar. Pembelajaran hari ini ya.
bacakan sesuai dengan pemahaman kalian pada hari ini, ya. Kalian tuliskan ya, seperti yang kalian tuliskan itu gambaran untuk pembelajaran selanjutnya supaya lebih secara umum. Hari ini bagaimana pembelajarannya? Membosankan atau menyenangkan? Apa yang boleh menyenangkan? Memakai Oke, tadi berdasarkan kelompok kalian, Ibu melihat ada beberapa yang sangat kompak, pembagian tugasnya juga ini semuanya bekerja sama. Untuk itu Ibu mau kasih ini. Ya. Jadi untuk kelompok yang nanti dapat ini supaya nanti diingatkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Terus untuk kelompok yang belum dapat, usahakan minggu berikutnya di pertemuan berikutnya bisa dapat ini ya. Karena ini oke. Kelompok yang Ibu anggap kompak dan pembagian tugasnya juga secara adil, tidak ada yang berlebihan mana, itu Ibu kasih di kelompok A. Yang lain juga mau Pak? Yang lain juga mau? Nanti untuk pertemuan berikutnya, jadi harus tampil lebih bagus lagi, lebih kompak loh. Karena tujuan dari kalian kerja kelompok itu bukan untuk lebih unggul dari teman-teman kelompokmu, tetapi harus kerja sama. Tadi kita berbicara tentang arus. Hal yang bisa membuat arus itu terjadi ya, cara terjadinya arus, yaitu ada apa? Sumber tegangan ya, adanya potensi. Adanya beda potensial. Nah, contoh dalam kehidupan sehari misalnya diri kalian, ya. Nah, kalau misalnya kabel, ya, kabel itu adalah orang lain, teman-teman kalian, keluarga kalian, ya. Kemudian saklar itu adalah niat kalian, usaha kalian, ya. Ingatnya pokoknya saklar itu niat atau usaha kalian, terus kabel-kabel itu adalah orang-orang di sekitar kalian. Kalau kabelnya banyak, saklarnya tidak ditutup, apakah lampunya akan menyala? Tidak. Apakah kalau kategori ini, apakah kalian akan bisa sukses? Tidak. Saya langsung nyala tadi. Anggap sebagai kesuksesan ya. Nah, apakah sukses? Tidak. Tapi kalau misalnya saklarnya kita tutup, ya, apa yang akan terjadi? Ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Walaupun banyak orang di sekitar kamu yang motivasi kamu dan segala macam, kasih dorongan, kasih motivasi, tapi kalau tidak ada dalam diri kita sendiri niat sama usaha, itu tidak akan pernah berhasil. Betul Pak tidak? Betul. Oke. Jadi harus ada niat sama usaha sehingga kita bisa berhasil.
hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi Om. Kita akan belajar tentang Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapa yang bersedia untuk doa? Oke, Cindy silahkan. Sebelumnya dari Ibu untuk mengakhiri pembelajaran kita di saat siang ini, saya mengajak untuk bahwa awal pembelajaran menjadi Tuhan Yesus sebagai amin. Oke, supaya kalian lebih paham materi hari ini, Ibu akan kasih tugasnya nanti Ibu kirim di grup ya. Nanti tolong dikerjakan tugasnya, dikumpulnya pada pertemuan selanjutnya ya. Dan tolong juga baca materi tentang hukum, supaya nanti pada saat di pertemuan berikutnya ada dasar atau gambaran tentang materi yang akan kita pelajari. Oke, David boleh siapkan. Beri salam kepada Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru. Oke, terima kasih juga atas kehadirannya hari ini, partisipasinya dan semangatnya. Oke, kita tepuk tangan untuk I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone.